Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GSPDI Philadelphia Sleman. Pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan sebuah pujian, Yesus Jurumudiku. Dan setelah itu saya mohon Bapak Agus Widodo akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Tuhan, berkat-Mu pada saat pagi ini, sampai dalam setiap kehidupan kami. Pada saat pagi ini ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan pimpin kami, Tuhan akan memelawat kami ya Tuhan. Bila firman itu ya Tuhan menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami, menjadi motivasi, bahkan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahannya Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau akan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyambut firman-Mu pada saat pagi ini. Engkau akan memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka sampaikan ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua, bahkan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu, bahkan kami sambut firman-Mu pada saat pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul Kekuatan dalam Masa Kesesakan, dan diambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat, yang demikian bunyinya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini dalam hidup kita memang sedang mengalami banyak tantangan dan masalah di berbagai bidang kehidupan. Entah itu masalah ekonomi atau keuangan, entah itu masalah kesehatan karena sakit penyakit, ataupun juga persoalan-persoalan keluarga, berumah tangga, dan lain-lain. Nah, bagaimana dalam menghadapi masalah atau persoalan-persoalan itu kita tetap bisa kuat menghadapinya? Nah, pagi hari ini kita akan belajar
3 hal yang bisa mendatangkan kekuatan bagi kita pada saat-saat menghadapi masa-masa kesesakan atau masa-masa kesulitan ketika persoalan, masalah datang di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, kita akan belajar bagaimana kita akan mendapatkan kekuatan dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang mengucap syukur, itu kita akan mengatakan, wah itu mudah kalau kita dalam keberkatan, kalau kita dalam suasana yang sukacita. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, kita mengalami persoalan, mengalami penindasan, mengalami masalah, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Ya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ternyata dalam suasana sukacita pun, dalam suasana keberkatan pun, mengucap syukur juga bukanlah hal yang mudah. Ya. Di dalam Lukas 17 ketika Yesus mengalami berjumpa dengan orang-orang kusta, 10 orang kusta, ternyata ketika mereka memperoleh kesembuhan, ketika mereka menjadi tahir, hanya 1 orang yang kembali, dan itu pun orang Samaria. Dan kita melihat yang 9 lupa untuk kembali mengucap syukur, memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar juga dari teladan Ayub, bagaimana dia mengalami persoalan yang sangat kompleks dan bertubi-tubi, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, salah satunya adalah dia mengucap syukur. Ya. Kita tentu ingat ayat yang mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi itu sesuatu kesadaran yang luar biasa dari Ayub, bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambilnya kembali, dia tetap bisa menerima dengan ucapan syukur. Mengapa kita dapat memperoleh kekuatan ketika kita mampu mengucap syukur? Ya. Tadi Paulus menasihatkan kepada jemaat Tesalonika, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya baik itu susah ataupun senang, baik itu keberkatan ataupun tidak, tetap ada ucapan syukur. Karena apa? Karena melalui pengucapan syukur, tadi di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, di sana kita melihat bahwa ternyata mengucap syukur itu akan membuat kita memiliki pertumbuhan iman yang bertambah. Ya, iman kita akan bertambah. Kemudian juga kasih kita akan semakin kuat. Ya, di dalam tadi 2 Tesalonika 1 ayat 3 dan 4 di sana kita melihat bahwa kasih kita akan semakin kuat. Selain itu juga di sana dikatakan ketabahan kita juga akan meningkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita menganggap remeh atau mengecilkan arti pengucapan syukur. Ya. Baik itu berkat besar, baik itu berkat kecil. Ketika kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sedang membangun iman kita, kita sedang membangun kasih kita supaya makin kuat. Kita juga sedang membangun ketabahan di dalam kehidupan kita untuk mampu menghadapi dan melewati setiap persoalan, masalah, kesesakan yang kita hadapi. Itu bagian yang pertama. Kita masuk sekarang ke bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain mengucap syukur, kita belajar juga bahwa kita harus percaya dalam janji-janji Allah. Ada kekuatan dalam janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita perlu menyadari dan meyakini bahwa di tengah kesulitan dan masalah yang sedang kita hadapi, kita harus percaya akan janji Allah dan memegang janji Allah itu dalam kehidupan kita. Di 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 5-10, di sana kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang tetap setia beribadah kepadanya. Dan yang berikutnya bahwa janji Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Dengan selalu memegang janji pemeliharaan Allah atas hidup kita, maka kita akan mendapat
kekuatan untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan atau kesulitan dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini adalah janji Tuhan untuk pemeliharaan kita. Dan luar biasanya pemeliharaan atau janji Tuhan ini berlaku untuk kita karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kedua ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa kesusahan, di tengah-tengah masa kesusahan, ingatlah selalu, percayalah dan peganglah janji Tuhan bahwa Dia yang memelihara kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa ternyata kita melalui doa akan mendapatkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan, kesusahan, penindasan segala macam, kita harus berdoa. Kita harus meningkatkan doa kita. Karena apa? Karena di dalam doa ada kekuatan yang akan memampukan kita untuk menghadapi, melewati kesesakan itu dalam hidup kita. Di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12, kita bisa melihat bahwa doa itu ternyata menarik kuasa Allah untuk terjadinya mujizat. Melalui doa-doa yang kita naikkan, melalui doa-doa kita yang senantiasa kita lakukan dengan tekun, maka akan menarik kuasa Allah untuk turun dan terjadi mujizat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daniel berdoa, maka ketika dia diperhadapkan, dimasukkan dalam lubang singa, ternyata Tuhan turun tangan. Mulut singa itu dibuat terkatup sehingga tidak memakan atau memangsa Daniel. Tetapi Daniel tetap hidup karena dia ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ketika Elia berdoa, maka Tuhan menurunkan api dari surga untuk membakar korban bakaran yang dilakukan ketika Elia harus menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Demonstrasi yang luar biasa ketika Tuhan kemudian melalui doa yang dinaikkan Elia menurunkan api dan membakar habis korban itu. Kita juga melihat bahwa ketika Musa berdoa kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Laut Tiberau terbelah sehingga orang-orang Israel bisa berjalan di dasar laut itu karena air laut terbelah menjadi dua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika masa-masa sulit itu datang, ketika kita berada dalam kesesakan, mari kita tingkatkan doa kita. Mari kita tetap tekun dalam doa kita. Karena apa? Berdoalah dan kuasa Allah akan nyata dalam hidupmu. Baik Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, simpulan pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita adalah bahwa pada saat kesulitan dan kesesakan menghadang, bahkan mungkin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, kita harus mengingat dan melakukan hal-hal yang akan membangun kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapinya melalui ucapan syukur yang senantiasa keluar dari kehidupan kita atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita harus tetap percaya, memegang janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan banyak mengandung janji, dan itu yang harusnya membuat kita semakin percaya dan yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus berdoa, karena dengan doa itu kita akan dimampukan untuk mengundang, untuk menarik kuasa Allah hadir dalam pergumulan kita, sehingga mujizat itu menjadi nyata dalam hidup kita. Di dalam Kristus kita akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan ini.
Baik Bapak Ibu dan saya yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita akan datang bersama-sama di dalam doa. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul kekuatan serta penghiburan. Kita akan masuk di dalam doa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghiburku, dan Kau penghiburku selamanya, selamanya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Allah yang kepadanya kami boleh memanggil sebagai Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur
kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya dalam masa-masa kesesakan kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi justru kami mendapat kekuatan karena kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini diajarkan bagaimana kami harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami juga harus belajar dan yakin serta percaya akan janji-janji Tuhan bahwa Engkau menyertai dan Engkau memelihara kehidupan kami. Dan kami juga harus bertekun di dalam doa-doa kami sampai Tuhan menyatakan mujizat, menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami, sehingga kami mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang bersama-sama kami terima pada pagi hari ini. Dan biarlah itu termeterai di dalam hati dan hidup kami, serta boleh sungguh-sungguh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin.